الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan siang hari ini menjadi siang yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita semua, khususnya para sahabat-sahabat yang live chat dan yang mengikuti nanti setelah program ini. Tema kita hari ini adalah tentang berlapang dada, khususnya dalam berikhtiar dan dalam melihat atau menyikapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari sama-sama kita dulu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa dalam bimbingannya. Kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang jadi referensi pada kesempatan tadabbur ini adalah surah Al-Insyirah atau surah Alam Nashrah. Di ayat 1 saja kita akan bicarakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah telah aku lapangkan bagimu dadamu? Ngobrol-ngobrol dulu tentang sesak dada, ya, dan kaitannya dengan kalbu. Memang setan ini seringkali yuwaswis fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Di antara cara kerja setan yang paling berbahaya, tingkatannya adalah kalau dia bekerja berdasarkan strategi utamanya, yaitu mengambil alih sistem kendali kalbu kita atau jantung kita. Nah, di sini memang ada setan khusus yang bekerja. Boleh jadi namanya si was-was, setan itu, yang tukang memberikan rasa was-was di dalam hati kita, sehingga dada terasa sempit. Nah, kali ini kita akan membincangkan bagaimana caranya agar kita menjadi orang yang senantiasa lapang dada. Oke. Sempit biasanya karena apa? Ya cemas, ya
takut, boleh. Sedih, apalagi khawatir, dan lain-lain. Sehingga itu kemudian kadang membuat dada rasanya degupnya kencang, jantung itu. Kemudian juga ya kalau sampai pada titik tertentu sakit rasanya. Tarik nafas dulu, tarik nafas ya. Baca dulu coba. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Kita mencermati surah Al-Insyirah ini, alam nasyrah laka sadrak. Bukankah aku telah lapangkan untukmu atau bagimu dadamu? Kalau dilihat dari sisi kosakata, lapang dada ini dari kata-kata syaraha. Syaraha itu artinya melebarkan daging atau meratakan permukaan daging. Itu arti katanya. Bisa juga artinya melapangkan, menjelaskan yang muskil, yang bermasalah. Kemudian juga menenangkan. Bisa jadi maknanya seperti itu, syarah. Syarah karenanya memberikan keterangan itu artinya mensyarah. Syarah itu memberikan keterangan, penjelasan yang membuat kita akhirnya mengerti. Dari tidak tahu menjadi tahu. Di dalam hidup ini kadang kita susah bersabar. Kalau kita tidak mengerti apa yang sedang kita sabari ini. Ya, makanya ada orang bilang, pekerjaan yang paling berat itu menunggu yang tidak pasti. Ini macam-macam tafsirannya. Ya, menunggu yang tidak pasti artinya menunggu untuk sesuatu yang kita tidak mengerti. Bagaimana akhirnya? Begitu pula kisah Musa dengan Khidir. Fa kaifa tasbir ala ma lam tuhit bihi khubra. Khidir tahu Nabi Musa bukan cuma seorang temperamen dengan semua ilmunya yang tinggi, tetapi Nabi Musa bagi Khidir tidak akan pernah bisa sabar karena tidak tahu apa yang akan terjadi di balik ini semua dan dari mana sebabnya. Ya, tiba-tiba bocorin perahu tanpa keterangan dan ini membahayakan. Tiba-tiba membunuh anak tak berdosa. Ya kagetlah Nabi Musa. Dan Nabi Musa tidak akan pernah bisa sabar terhadap sesuatu yang dia tidak tahu informasinya. Dan sejak awal Khidir sudah mengatakan itu. Begitu juga pada akhirnya di satu kampung yang pelit, udah minta makan gak dikasih, minta minum gak dikasih, minta upah juga gak dikasih. Bahkan Khidir mengajak Musa untuk menegakkan rumah reot yang sebentar lagi roboh. Ya gak sabarlah Musa, yang akhirnya gak lulus. Jadi terkadang kita memang sesak dada terhadap sesuatu yang belum kita ketahui informasinya ke depan. Nah itu yang pernah dihadapi juga oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya di Mekah pada saat itu. Sempat sesak. Wa wada'na anka wizrak. Dan aku ringankan beban yang membebani pundakmu wahai Muhammad SAW. Nah jadi pada saat itu Nabi Muhammad betul-betul belum tahu. Nah setelah Allah kabarkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya apa yang akan dihadapi dan bagaimana endingnya, apalagi dikasih tahu kalau endingnya itu happy, ya tenanglah dalam dakwanya. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, artinya semua karya-karya dan kejahatan-kejahatan, tipu daya yang dilakukan oleh Abu Lahab pada akhirnya akan berkesudahan dengan kehancuran. Nabi Muhammad SAW sudah mendapatkan bocoran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Abu Lahab lagi jaya-jayanya, Abu Lahab itu lagi kuat-kuatnya posisinya. Tapi karena Allah sudah beritahu bahwa tabbat yada abi lahab, bahkan dipertegas wa tab, dan pasti celaka, pasti hancur, pasti binasa.
tenanglah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita tahu bahwa ternyata yang membuat dada sesak itu akibat kita tidak tahu. Yang membuat kita sesak karena kecewa, karena marah, karena cemas, karena sedih, karena dendam. Itu karena kita tidak tahu. Tapi setelah kita tahu, maka oke, kalau gitu saya akan sabar menunggu. Oke, kalau gitu saya siap memikul beban ini. Karena tahu belakangnya bakal bagus. Begitu juga tentang kondisi yang sedang kita hadapi hari ini. Disuruh mengisolasi diri di rumah misalnya. Ya bosan. Kalau tidak tahu apa yang harus dilakukan dan tidak tahu ending semuanya. Tetapi saudara-saudaraku, insya Allah yarfa'al bala. Allah yarfa'al bala insya Allah. Dalam waktu dekat, tidak lama lagi, Allah pasti akan mengangkat wabah ini ke langit dan menguap. Kita akan kembali seperti semula. Kenapa? Ya karena kita tahu penyakit dari Allah, obatnya juga berasal dari Allah. Tapi nggak usah nunggu nanti. Sekarang pun kita bisa merubah situasi. Kalau sekarang kita ingat Allah, Allah yang Maha Pengasih dengan semua takdirnya. Kemudian Allah juga sudah kasih aturan dalam agamanya, bahwa agamanya pasti membawa kita pada kelapangan dan kebahagiaan. Hari ini kita sudah bisa merubah situasi. Nah, kalau begitu, mari kita dalami surah Al-Insyirah ini. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah telah kami lapangkan bagimu dadamu? Coba perhatikan baik-baik. Kata-kata ketika Nabi Musa alaihissalam meminta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala saat harus berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa ini kan wanted, ya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menghadap Firaun dan memberikan keterangan. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Berat sekali. Sementara pasukannya atau militernya, tentaranya Firaun itu zil autad, sangat kuat. Bagaimana mungkin Musa sendirian yang tidak punya senjata, tidak punya tentara, harus berhadapan dengan kekejaman Firaun pada saat itu. Nabi Musa alaihissalam kemudian menjalaninya. Tapi dengan satu permintaan kepada Allah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Isyrahli sadri. Tuhan lapangkan dadaku. Baru kemudian wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bukalah ikatan-ikatan di lisanku sehingga aku gampang menjelaskan kepada orang yang akan aku ajak bicara, kepada komunikanku. Dan sehingga kemudian mereka faham. Nah yang menarik, para ahli tadabbur mengatakan bahwa lisan ini tidak akan mungkin bisa berbicara dengan terang, tidak akan mungkin bisa menjelaskan dengan gamblang kalau dada sesak. Jadi rupanya, termasuk saya misalnya, hari ini saya berbicara. Kalau dada saya sesak, susah saya berbicara. Pernah melihat orang lagi nangis gitu atau sedang kecewa berat atau menahan rasa di dada, gimana kata-katanya? Terbata-bata dan berat sekali mengucapkan sesuatu. Oke, jadi maksud saya untuk bisa menjelaskan, untuk bisa menerima penjelasan itu dimulai dari mana? Dada yang lapang. Sekarang kita tahu rumusan itu. Alam nashrah laka sadrak. Oh, jadi penting ya lapang dada ini. Sebab lapang dada ini yang membuat kita gampang menjelaskan dan gampang menerima penjelasan. Tetapi memang lapang dada itu nggak bisa dapat dari luar. Lapang dada itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma sebelum keliru. Ayat 1 surah Al-Insyirah ini sebetulnya terkait bukan lapang dada dalam berbagai hal, tidak. Ada sih orang lapang dada untuk urusan maksiat, itu nggak betul. Yang menarik dari Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwa lapang dada dalam hidup itu sebetulnya untuk dua hal. Satu, lapang menjalankan syariat-syariat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nggak orang yang
sesak dadanya kalau membaca ayat Allah, kalau melihat aturan-aturan Allah? Ada. Ada nggak orang sesak dadanya kalau disuruh menjalankan perintah-perintah syariat? Ada. Ada nggak orang sesak dadanya kalau disuruh meninggalkan larangan-larangan Allah? Banyak. Tapi dia lapang untuk mengerjakan maksiat? Banyak. Ini bukan masuk dalam kategori pembahasan kita. Yang dimaksud dengan ayat alam nashrah laka sadrak, kalau kita lihat dari asbabun nuzulnya, kan banyak sekali kesempitan mudhayaqat yang dilakukan oleh orang Quraisy terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakanlah misalnya, saya bacakan, qala nazalat lamma ayarul musyrikun al muslimin bil faqri wa akhraja Ibnu Jarir anil Hasan qala lamma nazalat hadhil ayah inna ma'al usri yusra qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abshiru atakum al yusr la yaghliba usrun yusraini. Jadi saat itu Nabi Muhammad dan para sahabat ketika ayat ini diturunkan sedang dalam kondisi tertekan, dalam kondisi rendah, dalam kondisi enggak kuat, dituduh miskin, fakir, hina gitu. Di mana-mana. Ya dalam kondisi saat ini juga kadang-kadang sebagian umat Islam merasakan situasi yang sama. Nah, setelah ayat ini turun, lapanglah dada Muhammad SAW karena apa? Allah jelaskan ending daripada dakwahnya ini nanti. Ya sekarang kita rasakan. Seperti tentang surah Al-Lahab, tentang Abu Lahab dengan tabat yada Abi Lahab. Allah yang kemudian melapangkan dada Muhammad SAW dengan memberikannya ilmu, dengan memasukkan ke dalam dadanya hikmah, dengan memberikan kepada dadanya cahaya, dengan memberikan kepada Muhammad SAW penjelasan, keterangan, bahkan informasi masa depan, apa yang akan terjadi di situ. Kelapangan kemudian terjadi. Lalu kemudian Rasulullah SAW menyampaikan kepada kaumnya, sudah mulai hari ini bergembiralah, karena telah datang kepada kalian penjelasan, tidak mungkin dua kemudahan bisa dikalahkan dengan satu kesulitan. Dari mana dua kemudahan itu? Apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Jadi dua kali disebutkan ini artinya memang ada kesulitan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad dan kaumnya, tapi Allah bilang dua kali di sini adalah berarti Allah sudah siapkan dua kesulitan. Saudaraku, jadi kalau hari ini atau di antara kita satu hari ada yang menghadapi satu kesulitan, jangan fokus sama sulitnya. Ya, kesulitan itu harus dihadapi. Enggak usah ditakuti. Kalau kita takut malah tambah sulit. Kita tinggal separuh beban menghadapi kesulitan. Ya, lihat deh. Orang-orang yang tidak jujur sama diri sendiri. Lihat deh, perhatikan orang-orang yang lari dari kenyataan. Ya, masa sama timbangan sendiri takut? Takut nimbang badan misalnya. Takut ngelihat wajah sendiri misalnya. Karena keriput. Gak usah, hadapi aja kenyataan. Takut dibilang tua, emang udah tua. Takut dibilang lemah, memang lemah. Hadapi kenyataan. Kenapa? Karena di balik itu Allah sudah siapkan dua kemudahan untuk kita keluar dari kesulitan kita. Tapi kalau dari awal kita udah takut menghadapi kenyataan, ya sudah. Akhirnya kenyataannya udah berat, kita hadapi dengan separuh kekuatan pula. Tetapi kalau face it and fix it, gitu. Hadapi dan selesaikan. Percayalah Allah akan datangkan setelah itu ada dua kemudahan. Dalam hal apa saja, misalnya sekarang, terus terang saya ingin juga mengajak kepada saudara-saudara ya untuk saling memahami kondisi saudara-saudara kita hari ini yang secara ekonomi lagi kesulitan, ya, nggak punya tabungan, pekerjaan harian juga lagi off, ya, mau ngutang sama siapa, ekonomi juga lagi berantakan,
Sulit kan? Dan mau lari kemana? Negara juga lagi sulit. Mau ngutang juga sulit. Lawang negara yang diutangkan, yang mau diutangin juga lagi sulit. Dalam kondisi seperti ini tenang. Karena pastilah Allah yang memikirkan kita dengan sedikit kesulitan ini sudah menyiapkan jangka panjangnya ke depan. Katakanlah pandemi berapa bulan? Sabar. Nah, ini juga kesempatan buat saudara-saudaraku ya. Kan ada nih saudara kita yang kerja harian, nggak punya tabungan, makan tabungan juga nggak ada yang bisa dimakan. Sekarang kita bikin gerakan menolong tetangga yang susah. Berbagi untuk saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Nah, ini harus menjadi gerakan bersama, dan saya Bakhtiar Nasir mengajak seluruh elemen bangsa, elemen rakyat, elemen umat, siapa saja. Yuk kita perhatikan yuk di sekeliling kita. Siapa di antara kita yang sedang kesulitan, kita bekerja keras untuk berbagi. Percayalah, walaupun kita juga dalam kesulitan, tetapi kita memprioritaskan saudara kita, insya Allah kita akan diberikan kelapangan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kepada saudara-saudaraku yang saya katakan tadi sedang sulit, sabar. Tugas kita cuma bekerja. Nanti biar Allah yang bayar, ya. Allah itu maha kaya. Allah itu rezekinya nggak ada urusannya sama corona ini. Anda ini sekarang nih seluruh negara tiba-tiba miskin. Allah tuh bisa datangkan kepada siapa yang dikehendakinya rezeki dari arah yang tidak pernah dia duga-duga. Udah jaga ketakwaan aja baik-baik. Ya, dalam kondisi seperti ini ya saya juga semampu yang bisa saya lakukan. Pokoknya bertakwa aja sama Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki itu bisa datang waktu kita lagi tidur lewat jendela, ya. Allah bisa paksa siapa saja untuk datangkan rezeki kita asal ikhtiar. Tapi ikhtiar juga susah kalau dadanya sempit. Asal apa? Sabar. Ya, sabar gimana kalau masih takut? Nah, sekarang ini dulu kita selesaikan. Bagaimana ya caranya orang-orang soleh itu contoh-contohnya kok bisa lapang dada di tengah kesulitan? Lihat ayat ini. Kenapa Allah tidak menyebutkan alam nashrah sadroka? Kenapa Allah bilang alam nashrah laka sadroka? Masya Allah. Jadi di sini seakan-akan Allah mengatakan karena kamu selama ini wahai Muhammad berbuat untuk kepentingan aku, maka aku juga akan berbuat untuk kepentingan kamu. Allahu Akbar. Ini rumus penting. Bagi siapa yang ingin lapang dada, coba berhenti memikirkan diri sendiri. Lakukan sesuatu semata-mata untuk Allah, maka Allah dengan semua kehebatannya akan melakukan sesuatu khusus untuk kamu. Laka, bukan li, kata Allah. Aku lapangkan dada kamu, bukan untukku. Laka, untuk kamu, wahai Muhammad SAW. Wahai kamu orang-orang beriman, wahai orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu nih. Kalau hati kita sekarang lagi sesak, lakukan sesuatu semata-mata karena Allah, untuk Allah, ya. Jalankan semua keikhlasan-keikhlasan yang bisa kita lakukan dan lakukan kebaikan-kebaikan dengan penuh keikhlasan. Sekecil apapun lakukan. Lupakan persoalan kita dan fokuslah untuk memberikan yang terbaik karena Allah. Setelah itu, Allah yang akan berbuat dengan semua kehebatannya untuk kamu, semata-mata buat kamu. Enak gak kalau kayak gitu? Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Nabina Muhammad. Inilah saudara-saudaraku, sebuah proses kalau ingin lapang dada pada pagi hari ini. Ada banyak materi, tapi saya ingin memberikan banyak kesempatan juga untuk tanya jawab. Assalamualaikum semua yang sudah menyapa. Saya akan coba buka live chatnya di sini, ya. Nah, ini sudah banyak nih saya dapat, ya. Oke, Masya Allah. Coba deh, kalau gitu langsung pertanyaan aja ya. Kita ingin bertanya. Ini Masya Allah nih sekarang nih, coba dari negara mana aja nih? Ada dari Turki, Malaysia, Medan, Pekanbaru, Bandung, Banten,
BSD, Depok, Purwakarta, Jonggol, Jogja, Jepara, Bogor, Halim, Kalibata, Tangsel, Pamulang, Bekasi, Malang, Cimahi, Banjarmasin, dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan nih dari Dian Rizky, Jakarta Selatan. Ustadz, saya ingin tanya tentang takdir yang jadi pilihan Allah yang kita sudah dapat menerimanya. Tapi orang-orang di sekitar kita belum dapat menerimanya. Misalkan adalah orang tua. Bagaimana kita mencoba memahamkan kepada mereka atas hal itu? Ya, jadi Dian bertanya tentang takdir yang jadi pilihan Allah. Yang kita sudah dapat menerimanya tetapi orang tua nggak bisa menerimanya. Nah, baik, ini menarik sekali. Jadi kembali kepada materi ya. Jadi alam nasyara laka sadrak itu harus digunakan untuk dua hal kan tadi, untuk ikhtiar dan untuk menerima takdir. Baik, ikhtiar. Ikhtiar tentu di sini menjalankan syariat agama, bukan dalam hal kemaksiatan. Takdir sudah datang kepada kita sebagai anak. Dan anak sudah ikhlas dengan takdirnya. Apakah pekerjaan, apakah jodoh, apakah sakit, ataukah apa saja. Tapi kemudian ada orang lain yang tidak bisa menerima takdir yang menimpa kita ini. Ya wajarlah. Karena yang merasakan kita, bukan dia. Yang tahu ke depan juga kita, bukan dia. Yang tahu sebelum peristiwa ini juga kita. Pertanyaannya, bagaimana mengajak mereka bisa menerima takdir yang kita hadapi? Ya mau tidak mau, saya katakan tadi kan, orang itu baru lapang dadanya, tidak lagi sesak menerima takdir kalau tahu, kalau jelas, kalau apalagi akhirnya dikasih tahu endingnya baik. Ya insya Allah dia juga akan menerima. Ya. Yang kedua, mungkin boleh jadi takdir yang menimpa kita ini, yang kita sudah menerimanya, ada kaitannya sama orang tua juga. Artinya jangan sampai yang menimpa kita ini ikut membebani orang tua. Nah ini kita nggak fahamkan orang tua, sementara orang tua ikut beban menanggung beban yang menimpa kita juga. Nah ini nggak adil, ya, nggak adil. Maka sebelum kita ikut secara langsung atau tidak langsung membebani orang tua akibat takdir yang sudah kita terima, ya kita harus meringankan, kalau bisa ya menjauhkan takdir yang menimpa kita ini dari orang tua. Tapi kalau tidak bisa juga, ya mau tidak mau kita harus serahkan, kita harus jelaskan. Ya, kita harus jelaskan sejelas-jelasnya, dan kalau memang harus berulang-ulang, ya jelaskan berulang-ulang. Sambil mendakwahi lagi orang tua agar meridhoi setiap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kasih rumusnya. Supaya menjadi orang happy. Happiness itu sebetulnya satu, kalau kita hidup ini dalam rangka tunduk pada aturan-aturan Allah. Ya. Kedua, tunduk pada kehendak-kehendak Allah. Tapi kalau mau puncak happy adalah meridhoi semua takdir-takdir Allah. Kalau kita tahu takdir Allah itu baik, pastilah kita ridho karenanya. Oke, itu untuk Dian. Sekarang pertanyaan berikutnya. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya dari Jakarta. Apa? Oh dari Jakaria, sorry. Saya ingin bertanya, cara mengikhlaskan ibunda yang sudah meninggal dunia bagaimana? Karena masih sangat sangat berat untuk saya, ya, sangat berat untuk saya. Baik, memang siapapun yang kehilangan ibu, apalagi baru-baru saja terjadi, beratlah. Kita kehilangan salah satu pintu surga. Kita juga kehilangan sandaran. Kita juga kehilangan tempat di mana kita selalu mencurahkan isi hati. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdil laha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha
Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha hufratan min hufarin niran. Nah, buat Zakaria ini takdir. Ya, takdir Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Sayang sama ibunda, mengambil ibunda. Insya Allah di sisi Allah ibunda akan bahagia. Dan Allah lebih tahu daripada Zakaria bagaimana cara menjaga ibunda. Allah lebih perfect, lebih sempurna merawat ibunda daripada Zakaria. Ya, begitu juga kalau Zakaria misalnya kehilangan sesuatu yang selama ini didapatkan dari ibunda. Percayalah, Allah lebih hebat dari ibunda untuk memberikan semua yang Zakaria butuhkan. Allah lebih hebat menjadi sandaran. Allah lebih hebat untuk menjadi tempat curhat kita semua. Dan lagi kan kematian ini adalah sesuatu yang paling pasti. Ya, kalau kita berlama-lama sedih ditinggalkan ibu karena meninggal dunia, berarti kita sudah kecewa pada takdir. Nanti kita yang sedih. Yang kedua, kecewa pada takdir Allah, nanti Allah marah malah. Makanya kalaupun suasana berkabung itu boleh, nggak boleh lebih dari 3 malam. Ya, 3 malam sudah harus berlalu dan fokuslah pada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut kepada Avega Miki di Jakarta Timur. Ustadz mau tanya, gimana caranya agar lapang dada menerima kenyataan bahwa orang yang kita cintai dan sayangi bukan jodoh kita? Oh, berat ini jawabnya ini. Gimana ya? Mau cerita pengalaman pribadi malu. Udah cerita pengalaman orang lah ya. Jodoh orang yang kita sayangi dan kita cintai bukan jodoh kita. Ini berarti cinta yang salah alamat kali ya. Atau jodoh yang belum kita ketahui. Terserahlah. Jadi begini, jadi Avega. Jodoh itu kan kita sama-sama tahu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak mesti kalau kita sudah mencintai itu berarti jodoh kita, itu yang harus kita pahami dulu. Jodoh itu bukan di tangan kita, jodoh bukan di tangan penghulu, apalagi jodoh juga bukan di tangan hansip. Ya, jodoh itu ditetapkan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu pegang. Dan jodoh ini nggak ada urusannya dengan cinta kita dulu, nggak ada urusan dengan yang kita sayangin. Apalagi kalau di depannya itu ada bumbu-bumbu syahwatnya. Ya lebih baik nggak jadi, lebih baik nggak usah kalau sudah bercampur dengan syahwat, karena nanti malah berkepanjangan. Nah, pertanyaannya bagaimana lapang dada? Kalau menurut saya tipsnya yang singkat, Allah akan ganti buat kamu yang lebih baik. Ya, Allah akan carikan yang lebih pantas untuk kamu, yang lebih baik untuk kamu, lebih hebat untuk kamu. Bukan cuma untuk saat ini, sampai di surga kelak insya Allah. Dan belajarlah untuk move on. Ya, belajar untuk move on. Caranya gimana? Tidak ada cara yang paling cepat kecuali tunduk kembali kepada Allah. Menghilangkan semua cinta-cinta. Kalau sampai cinta kita membawa resah dan itu melemahkan ibadah, melemahkan zikrullah, Allah malah marah sama kita. Ya, sudah, lupakan semua dan jangan ingat-ingat lagi. Jangan ada jejak-jejak lagi. Apalagi dia sudah menjadi milik orang lain misalnya. Sudahlah, lupakan. Ya, biarkan dia bahagia. Masih banyak rahmat lain, masih banyak kebahagiaan lain yang Allah siapkan buat kita semua. Oke? Move on ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Coba lihat dari siapa nih pertanyaan selanjutnya. Dari Ugi Uriani di Pamulang. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya bagaimana cara kita untuk melepaskan sesuatu yang sangat kita sayangi karena perbedaan. Pertanyaan ini dalam nih. Banyak rahasia di balik kata-katanya. Pertama, melepaskan sesuatu.
yang sangat kita sayang. Ini tanda tanya juga, ini kucing, boneka, atau apa gitu ya. Tapi kayaknya enggak deh, karena ada kata-kata karena perbedaan di belakangnya. Ini berarti manusia berarti ya, perbedaan ini. Yang kita sayangi bisa sahabat, ya, dan bisa yang lain-lain. Jadi bagaimana kita harus berlapang dada, berlepas diri dari yang kita sayangi karena perbedaan. Begini, berbeda ini sebetulnya biasa. Bahkan ada orang sampai menikah pun masih tetap berbeda. Kalau menuntut harus sama sesuai semuanya, seragam semuanya nggak mungkin. Tapi kalau perbedaan itu sifatnya memang mendasar, pertama misalnya agama, ya dalam urusan agama, perbedaannya dalam urusan akidah, perbedaan dalam urusan, kalau urusan syariat bersifat furu'iyah atau cabang-cabang, ya sebetulnya nggak usah harus kehilangan, kita bisa lanjutkan. Nggak usah terlalu ngotot pendapat sendiri yang harus selalu menang. Sebetulnya perbedaan-perbedaan ini bisa diselesaikan kalau kita sering empati sebetulnya. Ya, belajar empati untuk memahami orang lain bukan dari sisi kita, tetapi memahami orang lain dari sisi orang itu. Memahami orang lain dari sisi situasi yang ada pada orang itu. Bukan dari sisi kita sebetulnya. Tapi kalau memang harus berbeda gara-gara urusan akidah, ya ini zero tolerance. Nggak ada lagi. Kalau memang itu urusan agama ya. Urusannya syariat yang bersifat misalnya fundamental. Bukan yang furu, ya tinggalkanlah. Terus lapang dadanya gimana? Ya lapang dadanya karena kita memilih, hidup ini punya pilihan, kita harus berlapang dada. Walaupun dia kita orang yang kita sayangi misalnya, ini kan kisahnya dulu kalau dalam misalnya putri Rasulullah SAW, yang dua orang itu dinikahi oleh putrinya siapa? Abu Jahal. Ya karena perbedaan akhirnya harus berpisah. Sama ketika kira-kira kisah Ismail alaihissalam yang harus menceraikan istrinya, karena istrinya ketus misalnya dan tidak mendukung perjuangan Ismail, sehingga Ibrahim dengan memberikan isyarat palang pintu harus berpisah. Nah, ketika pilihan ini, perbedaan ini untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya, maka insya Allah orang yang kita sayangi sekalipun, teman yang kita sayangi sekalipun, karena dia telah jauh standarnya dinilai dari sisi syar'i, dinilai dari sisi akidah, ya nggak ada masalah. Bahwa sakit-sakit dikit adalah sebuah proses. Namun ada yang mesti kita prioritaskan dalam urusan agama ini khususnya ya. Terutama urusan akidah. Misalnya udah beda agama, beda keyakinan, beda prinsip-prinsip mendasar misalnya dalam urusan syar'i. Misalnya tentang birrul walidain, tentang urusan kedua orang tua. Dia tidak mau menghargai orang tua kita, tidak mau menghargai ibu kita. Ya. Dia hanya ingin agar kita menghormati dia sepenuhnya. Sementara tidak ada yang salah dari kedua orang tua kita ya. Kita harus dahulukan kedua orang tua. Prioritas kita. Ya. Semoga Allah berikan pengganti yang lebih baik. Selanjutnya dari mana lagi? Ratna Dewi. Mohon doanya untuk anak saya laki-laki yang barusan meninggal pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 di usia 16 tahun pada saat kegiatan mukhayyam di pasar pesantrennya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma krim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa abdillahu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawjih. Allahumma naqqihi min adh-dhunub wal khataaya kama yunaqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma ighsilhu min khatayahu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma amin. Selanjutnya dari Uwi di Depok. Ustadz, doa apakah yang terbaik kita amalkan agar senantiasa dimudahkan Allah lapang dada? Yang pertama, baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri.
Coba sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau perlu pegang dadanya nggak apa-apa. Rabbi syrahli, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, dan mudahkanlah urusanku. Sampai di situ nggak apa-apa. Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri. Tapi kalau berkaitan dengan hal-hal yang harus kamu jelaskan, kamu sesak karena kamu nggak bisa menjelaskan sesuatu dengan baik dan orang harus kamu jelaskan, ditambah lagi wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukalah semua ikatan-ikatan di lisanku sehingga keteranganku bisa mereka fahami. Itu doanya. Tetapi lebih banyak lagi harus banyak istighfar sebetulnya. Istighfar ini melapangkan dada. Ya. Kalau mau diperkuat lagi, perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dadanya lapang. Sekarang satu lagi, Ustadz Afwan, ini Zakia Jannah. Bagaimana caranya supaya bisa berbahagia menerima takdir Allah yang kita belum mengerti? Ya ingat aja kalau Allah itu maha baik. Itu aja sebetulnya. Kalau perlu jadi status baru. Allah itu maha baik. Kata-kata itu untuk sense orang Indonesia kayaknya cocok deh. Bilang sama diri kita sendiri untuk setiap takdir Allah yang kita belum mengerti, bilang aja Allah maha baik. Allah maha baik. Allah maha baik. Kalau itu sudah terjadi dan itu kita ulang-ulang terus, itu positive mind, insya Allah faktanya akan menjadi begitu. Dari Purwokerto, Taufik Hidayat. Assalamualaikum Ustadz Afwan. Apa perbedaan qadha dengan qadar? Ya. Jadi qadha artinya ketetapan Allah yang sudah terjadi. Ya. Qadar adalah takdir-takdirnya yang akan kita hadapi atau sedang kita hadapi. Tapi qadha-nya itu ya sudah ditetapkan sebelumnya. Oke? Kita lanjut lagi sekarang. Dermawan dari Pamulang. Gimana caranya menenangkan hati dengan memasrahkan semua takdir kepada Allah? Sementara masih banyak kekhawatiran urusan dunia. Misalnya target pekerjaan dan lain-lain. Dunia ini sampai kapanpun gak akan selesai. Besok mau mati pun kita masih sibuk kalau ngurusin dunia. Untuk itu, jangan sampai hati ini terlalu disibukkan untuk urusan yang gak pernah selesai. Bagi waktu aja, ya. Bagi waktu, waja'alna al-laila libasa, waja'alna an-nahara ma'asha. Aku jadikan malam sebagai pakaian termasuk untuk istirahat, dan kujadikan siang sebagai tempat untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Oke. Target penting. Ya, target penting dan harus ada target dalam hidup. Orang yang miskin di dunia ini adalah orang yang gak punya cita-cita. Karena kalau gak punya cita-cita, gak punya target. Gak punya target berarti gak kerja keras. Nah tetapi bagaimana caranya agar kita tetap tenang dan siap menghadapi takdir? Ya jangan lupa tawakal. Tawakal selalu kepada Allah. Menyerahkan segala urusan kepada Allah. Berapapun hasilnya. Tugas kita cuma berusaha, bekerja keras. Adalah milik Allah. Result, hasil, akhir itu. Sudah serahkan kepada Allah. Jadi enggak usah mengambil domainnya Allah. Apa yang menjadi wilayahnya Allah enggak usah kita intervensi. Ya kita harus ikut ketetapan Allah saja. Dan jangan terlalu juga mengukur segala sesuatu dengan ukuran-ukuran persepsi kita semata-mata. Ya ukuran Allah jauh lebih bagus untuk kita ikuti. Baik, selanjutnya dari mana nih? Asep di Bandung. Bagaimana cara Abi berlapang dada dengan badai fitnah yang menimpa Abi? Jazakallah khairan. Saya.
Ya memang kalau saya berkaca pada diri saya ini banyak banget masalah yang saya hadapi, pekerjaan yang saya hadapi, tuntutan yang harus saya selesaikan. Cara saya yang paling gampang itu lihat jalan hidup para nabi dan rasul. Terasa ringan langsung. Jadi kalau saya tuh lagi berat, lalu lihat bagaimana para nabi dan rasul, langsung saya tinggal seberapanya. Lihat lagi para ulama-ulama, wah saya nggak seberapa-berapanya. Lihat lagi orang-orang soleh yang di sekitar saya yang lebih hebat dari saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Nah, dengan begitu saya biasanya agak tenang. Biasanya setelah itu saya lanjutkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar. Lalu saya biasanya menambah saya dengan takdir dan kadang-kadang ada doa. Ini saya bocorin doa saya yang membuat kalau saya lagi susah itu cepat diganti dari musibah susah menjadi senang. Doanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni abduka, ibnu abdika, ibnu amatika, nasiyati biyadika, ma'adhin fiyya hukmuka, adalun fiyya qada'uka, as'aluka bikulli ismin huwa laka, sammaita bihi nafsaka, au anzaltahu fi kitabika, au 'allamtahu ahadan min khalqika, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indaka, an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jala'a huzni, wa dhahaba hammi wa ghammi. Saya sangat yakin sama doa itu. Karena saya sangat yakin dengan doa itu dan saya paham doa itu. Dan berulang-ulang kalau saya lagi susah saya baca doa itu biasanya cepat diganti oleh Allah dari susah menjadi tenang dengan cepat. Kenapa? Di antara isi doa itu adalah apapun yang menimpaku pada hari ini adalah hukum-Mu yang sudah berjalan selama ini. Musibah apapun yang menimpaku hari ini adalah bentuk keadilan-Mu yang teradil untukku. Ya udah, saya berpasrah. Setelah itu menyebut Asmaul Husna. Lalu ya sudah, baca Quran. Nah itu yang saya lakukan selama ini. Baik. Murni. Dari Murni sekarang Mia Tundi di Semarang. Ya. Bagaimana berlapang dada ingin hijrah dari lingkungan yang sudah tidak sehat. Jual rumah belum laku. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kalau rumah laku belum tentu juga sih lapang dada. Kalaupun beli rumah baru di tempat baru belum tentu juga lapang dada. Jadi untuk lapang dada itu jangan nunggu nanti, sekarang. Lihat, waktu Nabi Yunus belum membaca wazannuni idzahaba mughadiban fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin. Sebelum baca doa intinya tauhid itu, takut, sedih, gimana nggak takut, malam hari dilempar ke laut dimakan ikan. Tapi setelah membaca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh zalimin, tiba-tiba berubah semuanya. Ya, begitu juga kisah Ayub. Jadi untuk lapang dada ini kembalilah ke Allah, maka setelah itu Allah yang akan merubahnya segera. Ya, oke, satu lagi, masih ada pertanyaan lagi? Rustam dari Cianjur. Ustadz, bagaimana solusinya? Ketika kita diundang Isra Mi'raj ke masjid, sementara MUI dan pemerintah saat ini sedang melarang berkumpul. Saat ini Cianjur mendekati zona merah. Ya, yang terbaik adalah Anda tidak usah datang. Tidak usah datang dan minta maaf kepada teman-teman di panitia. Sebab kondisi saat ini malah lebih berbahaya kalau datang. Dan itu sudah kita jelaskan kemarin. Dan untuk saat ini semua perkumpulan sebaiknya walaupun itu atas nama dakwah dan agama nggak usah dilakukan. Kecuali darurat sekali dan itu bukan untuk hal-hal yang besar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Sahrul, apakah kita di PHK itu adalah takdir? Iyalah, takdir. Apa kita harus ikhlas terima kenyataan? Harus. Dan apakah takdir itu sama dengan nasib?
Nasib ini sebetulnya kalau kita kembali kepada ayat bagian kita. Dan nasib ini bagian daripada takdir. Takdir ini ada yang di luar nasib kita, ya. Kalau nasib ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau dalam innallaha la yughayyiru ma biqaum, maknya satu kaum tidak akan dirubah oleh Allah sebelum maknya orang itu dia rubah sendiri. Ini seringkali diartikan kepada nasib kita, nasib seseorang, di mana Allah akan menolong dia dengan takdirnya kalau dia sendiri mau melakukan upaya perubahan pada dirinya, menolong dirinya sendiri. Jadi ya takdir Allah juga itu nasib, tapi takdir lebih luas lah dari nasib kalau persepsinya. Yenti Aryani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Bagaimana cara menasihati anak kalau kita suruh sholat malah suaranya lebih keras dari saya? Selalu menggoda untuk kita emosi. Bagaimana cara menyikapinya? Jazakallah khairan. Sholat ini sebetulnya awalnya adalah pekerjaan hati. Awalnya ya. Dipersiapkan keimanan, kekhusyuan sebelum melakukan gerakan-gerakan simbolik. Maka untuk anak-anak kita yang sedang bermasalah ketika disuruh sholat, pertama kita doakan dulu hatinya sebagai orang tua. Ya, misalnya, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku orang tua sebagai teladan sholat bagi anakku. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Baru kita minta. Dan jadikanlah pula anak keturunanku anak-anak yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, aku mengemis doa kepadamu. Untuk urusan yang satu ini ya Allah, aku mengemis kepadamu. Jadikanlah anak cucuku anak keturunan yang mendirikan sholat. Nah, itu. Kita doakan kepada dia. Yang kedua dengan kelembutan hati, dengan menjelaskan makna sholat, menjelaskan bahayanya sholat. Gak usah marah, ya kita mesti sabar dan mesti berulang-ulang. Dan kadang kayak kata orang tua dulu kayak kaset rusak kita ini, harus terus mengulang-ulang. Ya, sudah itu bangunin lagi pelan-pelan, ingetin lagi. Pokoknya nggak boleh berhenti. Sampai siapa yang duluan mati. Ya, itu tugas kita sebagai orang tua. Ini dari Jelvi. Assalamualaikum Ustadz, nenek saya katanya punya susuk. Udah tua. Was-was kalau susuknya bisa nurun ke keturunannya. Gimana cara proteksi diri biar nggak nurun ke saya? Ya pertama nggak usah dipikirin. Nggak usah takut dan nggak usah ambil susuknya dan jangan mau dimasukkan ya, dan selalu berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghadapi peristiwa yang kamu takutkan, baca ta'awud. Bahkan kalau perlu sering-sering membaca apa? Al-Mu'awwidzat as-salasa, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup di tangan 3 kali. Kemudian jauhkan pikiranmu. Kalau kamu yakin nggak akan bisa masuk, ya nggak akan. Tapi kalau kamu ragu, nanti bisa masuk. Ya, insya Allah. Baik, terakhir pertanyaannya dari Bahtiar Afandi Jakarta. Ustadz, saya ingin bertanya, apakah hubungan antara rezeki dan bekerja? Awalnya sih nggak ada hubungannya. Awalnya nggak ada hubungannya rezeki sama kerja. Tapi kalau kita bekerja, rezekinya tambah banyak. Nah itu sebetulnya. Loh kok nggak ada hubungannya sama kerja? Loh, emang waktu kita di dalam rahim, ibu dapat rezeki kita kerja? Enggak kan? Terus keluar dari rahim ibu, tiba-tiba udah disiapin popoknya, ya perlengkapan mandinya, tempat tidurnya, udah disiapin semua. Sampai kemudian air susu ibu pun udah disiapin buat kita. Kita kerja nggak? Enggak. Apalagi itu tiba-tiba oksigen bisa kita hirup sejak di perut ibu sampai lahir, kita belum kerja sudah dapat oksigen. Mahal mana itu semua? Ya, belum lagi rezeki-rezeki yang ada di dalam tubuh kita.
Bagaimana semua bekerja dengan baik itu kan rezeki dari Allah. Tapi kalau kita bekerja tentu rezekinya akan lebih cepat, akan lebih banyak, ya, dan akan memberikan banyak manfaat lagi. Oke? Oke. Sekarang sudah jam berapa? 11.59. Masya Allah nggak terasa ya udah mau jam 12. Mudah-mudahan ini menjadi ya tambahan nutrisi bagi kita pada hari ini yang sedang santai-santai di rumah, isi waktunya dengan ilmu dan isi waktunya juga dengan memperbanyak ibadah. Dan jangan lupa nanti malam akan ada malam muhasabah dan munajat. Kita akan kedatangan tamu dan kita akan membahas tentang berlindung dengan surah Al-Falaq nanti malam, ya. Masya Allah, waktu terus kita isi. Dan jangan lupa nanti sore, insya Allah juga akan ada bersama saya juga. Ya, nanti akan saya umumkan lewat YouTube dan lewat Instagram pribadi saya. Ya, sekarang saya sudah aktifkan Instagram pribadi saya, mungkin juga sekarang sedang live. Nah, nanti akan saya umumkan asar ini tentang apa. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan salah seorang tokoh praktisi di bidang media, ngobrol-ngobrol tentang Al-Quran. Tentu di studio yang berbeda dari Akal Media, Akal Islamic Center. Terus bergabung bersama kami dan simak selalu acaranya dan berpartisipasi kebaikan apapun yang bisa kita lakukan. Sebagai penutup, gerakan berbagi. Berbagi dengan tetangga yang sedang kekurangan, khususnya mereka yang penghasilannya harian dan tidak punya tabungan. Berbagi sembako, berbagi nutrisi, vitamin, dan jangan lupa berbagi uang juga. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.